Assalamualaikum. Evaluasi belajar terdapat 4 tahapan, yaitu 1. Tes, 2. Pengukuran, 3. Penilaian, dan 4. Evaluasi. Yang pertama yaitu tes. Tes merupakan suatu pemberian tugas yang biasanya dalam bentuk soal ataupun perintah lain yang sifatnya wajib dikerjakan oleh peserta didik. Dalam tes yang dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu tes kompetensi kebahasaan. Menurut Damayanti, tes yang menyangkut kompetensi kebahasaan secara garis besar berupa tes struktur dan kosakata. Tes ini meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Dalam tes pembentukan kata, misalnya, peserta didik harus mampu dan paham dalam menunjuk kata asal dari sebuah kata. Pertama yaitu tes kompetensi kebahasaan. Menurut Damayanti, tes yang menyangkut kompetensi kebahasaan secara garis besar berupa struktur dan kosakata. Tes ini meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. Contohnya seperti ini. Dalam pembentukan kata, terdapat suatu perintah. Siswa harus mampu menunjukkan asal kata. Misal, dalam soal, apa asal kata dari kata bermain? Peserta didik harus mampu dan paham bahwa kata bermain berasal dari kata main. Yang selanjutnya yaitu berupa kosakata. Misal, ada perintah memberikan padanan kata pada kalimat Budi suka mentraktir teman-temannya. Dalam hal ini, peserta didik harus paham bahwa antonim dari kata mentraktir adalah menerima. Keterampilan yang selanjutnya yaitu keterampilan berbahasa. Dalam hal ini, misal terdapat perintah untuk menyimak, contohnya saja menceritakan kembali, sehingga terdapat contoh misalkan, simaklah dialog berikut, dan ceritakan kembali dialog yang Anda simak dengan bahasa Anda sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang soal berbicara. Terdapat perintah berbicara singkat. Misal, dalam contoh soal, ceritakanlah pengalaman bahagiamu saat libur sekolah. Dalam hal ini, siswa harus mampu bercerita singkat tentang pengalamannya saat liburan sekolah. Yang ketiga yaitu soal membaca. Misal dengan perintah menjawab pertanyaan. Siswa setelah membaca harus mampu menjawab pertanyaan yang disediakan oleh guru. Misal, berdasarkan wacana yang berjudul wabah COVID-19, jawablah soal berikut ini. 1. Apa tema wacana di atas? 2. Sebutkan dampak apa saja yang timbul dari wabah tersebut. Dalam hal ini, siswa harus mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru setelah membaca wacana yang telah disediakan. Yang keempat adalah menulis. Misalkan, ada perintah untuk membuat suatu teks. Dalam contoh, buatlah teks deskripsi dengan tema Jember. Dalam hal ini, siswa harus mampu membuat teks deskripsi dengan bahasa mereka sendiri. Yang ketiga yaitu adalah tes kesastraan. Tes kesastraan dibagi menjadi 2, yakni kesastraan tingkat perspektif dan yang kedua kesastraan tingkat apresiasi. Dalam tingkat perspektif, siswa harus mampu memberikan tanggapan mereka tentang teks ataupun hal lainnya yang diberikan petunjuk oleh guru. Atau soal, bacalah cerpen banjir berikut ini. Dengan soal, apa kelebihan dan kelemahan cerpen tersebut? Apakah cerita cerpen berdasarkan kehidupan nyata? Peserta didik harus mampu mengapresiasi teks karya sastra yang telah dibacanya. Sehingga dalam hal ini, peserta didik dianggap sudah melalui tahapan proses praktik evaluasi belajar dalam tahapan tes. Baik,
saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang fungsi evaluasi hasil belajar. Fungsi evaluasi hasil belajar menurut Suryabhata itu ada 3 poin. Yang pertama, fungsi psikologis. Yang kedua, fungsi didaktis. Yang ketiga, fungsi administratif. Fungsi psikologis yang pertama yaitu berkaitan dengan psikologi atau jiwa. Dari sisi peserta didik, seorang anak biasanya untuk menentukan sikap dan tingkah lakunya seringkali berpedoman pada pendidik, yaitu guru. Dengan adanya pendapat dari guru ini mengenai hasil belajar yang telah diperoleh anak, seorang anak ini akan merasa mempunyai pegangan atau pedoman. Seorang anak butuh mengetahui status belajarnya di hadapan teman-temannya. Tergolong apakah dia? Apakah anak yang pintar, sedang, atau biasa? Seorang pendidik ini adalah orang yang paling cocok memberi penilaian kepada si peserta didik. Dari sisi pendidik, seorang pendidik yang profesional butuh mengetahui hasil-hasil usahanya sebagai pedoman dalam menjalankan usaha-usaha lebih lanjutnya. Yang kedua yaitu fungsi didaktis. Fungsi didaktis ini maksudnya adalah memiliki fungsi bersifat mendidik. Dari sisi anak didik, siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Seorang peserta didik ini akan mengetahui berbagai macam kesulitan dalam belajarnya, dan mereka juga akan tahu cara belajar paling efektif menurut mereka sendiri. Dari seorang pendidik, dengan adanya tes hasil belajar ini, guru dapat mengetahui sejauh mana kelemahan dan kelebihan dalam pengajarannya. Hasil kelemahan dan kelebihannya ini akan menjadi modal bagi guru untuk mengevaluasi pembelajarannya kepada siswa. Yang ketiga yaitu fungsi administratif. Fungsi administratif ini maksudnya evaluasi hasil belajar yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Yang A, memberikan data untuk dapat menentukan status siswa di kelasnya. Yang kedua, memberikan inti laporan perkembangan belajar siswa terhadap orang tuanya atau wali. Berdasarkan keputusan perkembangan belajar siswa, evaluasi hasil belajar bisa dikatakan lebih valid dibandingkan dengan keputusan berdasarkan intuisi semata. Yang terakhir, memberikan ikhtisar. Ikhtisar ini yang dimaksud adalah kesimpulan atau rangkuman mengenai segala hasil usaha yang telah dilakukan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini yang dimaksud adalah sekolah itu sendiri. Dari hal ini, masyarakat bisa menilai keefektivitas program pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sasaran evaluasi hasil belajar. Yang pertama adalah aspek kognitif atau pengetahuan. Aspek kognitif mencangkup ke penguasaan ranah cipta. 6 tahapan proses kognitif menurut Anderson meliputi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Sasaran evaluasi harus mencangkup semua dimensi pengetahuan, seluruh tingkatan kecakapan berpikir sesuai dengan tuntutan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan. Ranah kognitif direfleksikan dalam 4 kelompok mata pelajaran, yaitu bahasa, ilmu sosial, matematika, dan sains. Kemudian, aspek afektif. Yang kedua adalah aspek afektif. Aspek afektif mengarah ke penguasaan pada ranah rasa. Penilaian sikap yang dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Sikap spiritual di sini yaitu keimanan dan ketakwaan.
Sementara sikap sosial seperti kejujuran, kedisiplinan, santun, percaya diri, kepedulian, toleransi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jenis karakteristik dalam ranah ini mendapat perhatian khusus karena ranah ini lebih banyak mengendalikan sikap dan pengetahuan siswa. Ranah afektif direfleksikan pada mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, aspek psikomotor atau keterampilan. Aspek ini mengarah ke penguasaan pada ranah karsa. Keterampilan dalam hal ini adalah sasaran kepada siswa untuk mampu menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ranah psikomotor ini direfleksikan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, keterampilan, dan kesenian.